Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mendemonstrasikan aplikasi yang berjudul Sistem Informasi Pemesanan Makanan di Kedai Kamyushi Coffee dan Roastery berbasis Android dan iOS. Nah, di sini adapun kelompoknya dan tugasnya, yaitu Afif Hendrawan sebagai front end and back end, Michael Sumayo sebagai front end, Liana Ramadwati sebagai front end. Nah, adapun latar belakang masalahnya. Di sini aplikasi pemesan kafe merupakan aplikasi yang dibuat untuk mempermudah admin untuk melakukan pemesanan secara singkat dengan hanya menggunakan satu kali klik pada aplikasi. Adanya aplikasi ini sebagai upaya untuk mempermudah pemesanan secara cepat kepada seluruh pengunjung yang sudah terdaftar. Nah, adapun profil Cafe Kamyushi. Di sini profil Cafe Kamyushi adalah sebuah brand yang bergerak dalam bidang food and beverage yang berfokus pada kopi. Kami berdedikasi untuk membantu mengembangkan produk kopi Nusantara dengan terus berinovasi dan memasarkan seluas-luasnya. Adapun visi dan misinya, yaitu visinya menjadi brand yang berkembang. Misinya menjadi kualitas produk, meningkatkan kualitas pelayanan, dan merangkul konsumen. Nah, di sini ada analisis data. Yaitu pertama requirement analysis, system design, implementation, testing, development, dan maintenance. Nah, di sini juga ada IRD atau Entity Relationship Diagram. Yang pertama food yaitu ID integer, name string, description text, ingredient text, print integer, create table, type string, picture text, dan di sini ada user, ID-nya integer, email string, passport string, address text, host number string, phone number string, city string, role string, dan ada transition. ID-nya integer, food ID-nya integer, user ID-nya integer, quantity-nya integer, total integer, statusnya string, serta payment UR-nya text. Baik, saya Afif Hendrawan. Di sini saya akan mendemokan aplikasinya, di mana kami membuat aplikasinya menggunakan Flutter. Dan untuk adminnya saya membuatnya menggunakan Laravel 8. Untuk tampilan aplikasinya atau tampilan adminnya menggunakan Laravel Jetstream. Ini adalah tampilan adminnya. Kita juga bisa register. Karena kita sudah mempunyai akun, jadi kita langsung login saja. Nah, ini adalah tampilan adminnya. Terdapat 4 navigasi, di mana yaitu ada dashboard, food, transaksi, dan user. Dan untuk di dalam dashboard ini isinya yaitu ada food, user, transaksi, dan profile, di mana kalau kita klik food akan masuk ke food, user juga akan masuk ke user, dan satu laginya transaksi masuk ke transaksi. Dan untuk profile ini kita juga bisa mengedit, yaitu akun dari adminnya. Lanjut ke bagian food. Di sini terdapat list daftar makanan yang dimana ada ID, name, price, rate, tipe, dan action. Kita juga bisa menambahkan data makanan, dan kita juga bisa mengedit data makanan. Oke, lanjut ke bagian transaksi, di mana ini adalah data transaksi yang sudah pernah saya bikin. Dan juga untuk bagian user terdapat ID, name, email, roles, dan action. Nah, di mana pada bagian roles admin itu hanya admin yang bisa membuka
tampilan web ini, sedangkan untuk yang user ini tidak bisa mengakses aplikasi ini atau halaman dari admin ini. Lanjut ke bagian untuk kerjanya atau untuk kerja aplikasinya, yaitu di mana data food, transaksi dan user ini akan dikonvert menjadi data API yang hasilnya seperti ini. Jadi ini alamat IP-nya, API dan food. Yang nantinya untuk data API ini akan kita integrasikan menggunakan Flutter khususnya. Oke. Saya akan mendemokan aplikasinya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam halaman login page, dimana kalau kita sudah pernah daftar sebelumnya, kita bisa juga langsung masuk. Karena kita mau nyoba buat akun baru, kita klik buat akun baru. Lanjut ke kita bisa menambahkan foto. Misalkan saya mau foto kucing. Nah, untuk ini misalkan namanya Ayu Lestari, alamat emailnya ayulestari123@gmail.com. Paspornya misalkan 12345678. Nah, untuk paspor ini yaitu minimal 8 karakter atau 8 huruf. Lanjutkan. Nah, kita mengisi alamat, yaitu nomor telepon 088123456789. Nah, untuk jalannya misalkan Jalan Buah Batu. Nomor rumahnya yaitu nomor 4. Dan kotanya ini ada 3, yaitu Bandung, Jakarta, dan Surabaya. Misalkan kita pilih Bandung. Kita klik daftar sekarang. Nah, kita masuk ke dalam tampilan aplikasinya. Ketika user itu sudah mendaftar, otomatis dalam admin juga akan terinput, akan ada datanya. Nah, ini adalah Ayu Lestari, roles-nya sebagai user. Lanjut ke bagian untuk aplikasinya ini. Ada 3 page, di mana ini adalah halaman kategori atau kategori makanannya, lalu ini pesanannya, dan satu laginya adalah profile yang seperti kita inputkan tadi, yaitu namanya Ayu Lestari dan alamat emailnya ayulestari123@gmail.com. Nah, untuk bagian katalog makanannya terdapat 3 info, yang dimana ada baru, populer, dan rekomendasi. Ini datanya dapat dari mana? Datanya dapat dari sini di bagian food. Nah, bagian type ini ada populer, rekomendasi, dan baru. Baik, saya akan contohkan cara pemesanannya, dimana ini adalah menunya. Menu ini dapat dari yaitu food, yaitu ada americano, espresso, dan green tea. Nah, pada kita mau coba menu yaitu espresso. Ini ada detail penjelasan dari espressonya, lalu bahannya, lalu total harga yaitu 18.000. Jika kita mau menambahkan pesanannya yaitu 2 misalkan, untuk totalnya juga yaitu menjadi 36.000. Lalu kita klik pesan sekarang. Nah, ini pada halaman pembayaran ini ada espresso yaitu 2 item, detail transaksinya yaitu espresso, totalnya 36.000. Untuk ongkirnya ini yaitu 5.000. Sebenarnya untuk ongkir ini itu aslinya yaitu 2.000,
Kenapa menjadi 5.000? Karena dari setiap transaksi ini kan untuk aplikasinya saya menggunakan Midrange, dimana Midrange ini setiap kali transaksi itu kena tarif 3.000. Jadi kita bebankan untuk tarifnya Midrange ini ke ongkos kirim menjadi 5.000. Untuk pajaknya yaitu 10%. Untuk totalnya yaitu 44.600. Pemesanannya yaitu Ayu Lestari, nomor HP Jalannya Buah Batu, nomor 4 Bandung. Ini adalah data-data yang telah kita daftarkan tadi pas kita mendaftarkan akun. Lalu kita klik pesan sekarang. Oke, pesanan berhasil. Terdapat 2 pilihan, yaitu jenis pembayaran dan lanjutkan. Ini untuk pembayarannya saya menggunakan Midrange sebagai payment gateway-nya. Lanjut kita ke pembayaran. Oke, kita masuk pada halaman Midrange-nya, yaitu atas nama Ayu Lestari, emailnya juga ayulestari123@gmail.com. Kita klik lanjutkan. Nah, untuk pembayaran dari Midrange ini terdapat ada 5 sih sebenarnya. Yang saya daftarkan itu ada 2, yaitu GoPay dan bank transfer. Kita klik aja atau kita pilih aja yang bank transfer, lalu pilih yang BCA misalkan. Untuk cara pembayaran juga ada di sini. Lalu ini adalah nomor rekeningnya. Untuk transaksinya yaitu kita pilih transaksi lain, transfer, pilih ke rekening BCA virtual account, lalu tuliskan nomor rekeningnya. Setelah itu otomatis akan muncul total tagihan sebesar 44.600. Jadi ketika user ini sudah membayarnya, kita juga bisa lihat di halaman transaksi pada admin. Ini ada Ayu Lestari, pesannya 2, totalnya 44.000. Untuk statusnya masih pending. Nah, ini kita bisa lihat payment URL-nya. Jadi kalau usernya itu sudah untuk mengecek apakah si user ini sudah bayar atau belum, kita bisa cek. Nah, kalau masih seperti ini berarti si user ini belum membayarnya. Kita contohkan saja untuk pembayarannya menggunakan simulator dari Midrange, yaitu kita pilih yang bank transfer, pilih yang BCA karena tadi kita pilihnya yang BCA. Nah, kita kopikan saja nomor rekeningnya. Nah, untuk totalnya juga sama, yaitu 44.600. Di sini juga sama. Untuk totalnya yaitu sebesar 44.600. Maksud saya. Lanjut ke pay atau bayar. Nah, pembayaran sukses. Jadi kita juga bisa melihat sih. Tadi kan kita sudah membayar menggunakan simulator dari Midrange-nya. Kita masuk lagi ke dalam aplikasinya, coba kita cek apakah pembayarannya sudah selesai atau belum. Kita klik jenis pembayaran. Nah, pembayaran berhasil. Selanjutnya akan kita masuk ke lanjutkan. Anda telah membuat pesanan. Kalau mau pesan lagi, kita pilih yang pesan makanan lainnya, karena saya mau melihat status pembayarannya apakah sudah dibayar atau belum. Kita lihat. Nah, untuk statusnya yaitu masih pending. Kenapa masih pending? Ada 2 kemungkinan, dimana kalau pending ini statusnya antara belum dibayar atau dari adminnya belum mengkonfirmasi. Jadi karena pembayarannya sudah dilakukan menggunakan simulator, saya contohkan saja untuk adminnya itu mengkonfirmasi pesanan tersebut. Kita masuk lagi ke dalam transaksi. Nah, yang tadi Ayu Lestari totalnya 44.600, statusnya masih pending. Kita pilih yang action, yang view.
Nah, ini ada data diri dari Ayu Lestari, dan seperti tadi kita juga bisa lihat apakah sudah dibayar atau belum. Nah, pembayaran berhasil, berarti si user ini sudah membayar. Selanjutnya dari admin ini mengkonfirmasi, yaitu ubah statusnya menjadi on delivery. Oke, sudah kita lihat dalam transaksinya. Nah, untuk statusnya berubah menjadi on delivery. Kita lihat di sininya di aplikasinya statusnya masih pending. Kita refresh. Oke, statusnya berubah menjadi on delivery. Misalkan item atau pesanan ini sudah diterima atau sudah sampai, kita juga bisa merubahnya. Di action lagi kita klik view, ubah statusnya menjadi delivery. Oke, kita lihat di transaksinya dan statusnya berubah. Kita juga bisa lihat di aplikasinya. Nah, berubah. Kenapa hilang? Masuk ke dibatalkan. Jadi dalam dibatalkan ini terdapat dua status, yaitu kalau kosong begini berarti pesanan itu sudah sampai. Jika ada juga yaitu pesanannya cancel, berarti pesanannya yaitu cancel. Kita contohkan saja yang cancel. Kita pilih yang cancel. Oke, kita lihat di transaksinya berubah menjadi statusnya cancel. Kita juga lihat di aplikasinya yaitu cancel. Oke, demikian aplikasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 3. Kurang-kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.